Selamat siang Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok A10 Praktikum ERSK ingin melakukan presentasi mengenai evaluasi dan perbaikan sistem kerja Laundry Point Apartment Landmark Residence. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Fiona Stella Priscilia, NPM 61319010002. Perkenalkan, nama saya Patricia Yalinda dengan NPM 61319010007. Perkenalkan, nama saya Katrina Natalia dengan NPM 131901013. Perkenalkan, nama saya Kelly Belinda dengan NPM 61319011122. Perkenalkan, saya Luciana Hu, NPM 6131901124. Ikut merupakan isi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Pertama ada introduction, yang kedua metode evaluasi dan perbaikan, yang ketiga put aktivitas, yang keempat IKOS, yang kelima reba, yang ketujuh Nordic Body Map, dan yang kedelapan antropometri. Objek penelitian kami adalah Laundry Point yang berada pada apartemen Landmark Residence Bandung, yang merupakan tempat pencucian pakaian untuk penduduk di apartemen tersebut. Di laundry ini, pegawai kesulitan meraih rak untuk meletakkan baju yang sudah di-packing, sehingga seringkali merasa sakit pada bagian tubuhnya, misalnya di kaki. Seluruh pekerjaan di laundry ini juga hanya dikerjakan oleh satu pegawai, mulai dari aktivitas menerima orderan, mencuci, menyetrika, pengemasan, hingga pembayaran. Pekerja bekerja selama 7 jam sehari, mulai dari jam 10 hingga jam 5 sore. Oleh sebab itu, kami ingin melakukan evaluasi mengenai sistem kerja di Laundry Point ini. Dan berikut adalah foto aktivitas yang kami amati. Sehingga kelompok kami memberikan evaluasi dan perbaikan sistem kerja terhadap laundry apartemen Landmark Residence. Beberapa metode yang digunakan, yang pertama ada IKOS, karena tugas yang dilakukan banyak dari mencuci hingga pengemasan, sehingga perlu penelitian untuk mengetahui energi yang dipakai oleh pegawai tersebut. Untuk metode yang kedua ada reba. Tugas pegawai dan postur pekerjaan yang beragam mungkin menyebabkan MSD. Reba dapat digunakan untuk mengetahui resiko MSD. Selanjutnya akan digunakan metode Nordic. Tujuan digunakannya sama dengan reba. Pengalaman dan keluhan pegawai penting untuk dipertimbangkan. Untuk metode yang terakhir digunakan antropometri. Tim pengamat menemukan adanya kesulitan pegawai saat meraih benda tertentu. Penyesuaian furnitur dengan prinsip antropometri akan memudahkan pekerjaan pegawai laundry. Saya akan menjelaskan mengenai IKOS. IKOS yang kami gunakan ini berjenis kettle. Berikut merupakan perhitungan IKOS kettle. Yang pertama kali dilakukan yaitu kita kumpulkan dulu data heart rate untuk masing-masing aktivitasnya. Kelompok kami melakukannya sebanyak 10 kali replikasi untuk setiap aktivitas kasir, setrika, mencuci, dan packing. Lalu dihitung rata-ratanya untuk kasir 95, setrika 103, mencuci 109, dan packing 100,5. Selanjutnya diketahui juga datanya seperti W sebesar 52 kilo, umur sebesar 22 tahun, gendernya perempuan, maka diambil nilai 1. Untuk contoh perhitungan IKOS kettle, untuk aktivitas kasir, IKOS-nya ini menggunakan rumus minus 55,0959 ditambah heart rate dikali 0,6309 ditambah weight dikali 0,1988 ditambah A dikali 0,2017. Lalu didapatkan hasil IKOS-nya ini sebesar 4,687894 kilokalori per menit. Berikut merupakan rekap hasil perhitungan IKOS untuk setiap aktivitas. Untuk kasir didapatkan 4,687894 kilokalori per menit. Untuk setrika didapatkan 5,894172 kilokalori per menit. Untuk mencuci sebesar 6,798808 kilokalori per menit. Untuk packing sebesar 5,51720745 kilokalori per menit. Dari perhitungan IKOS kettle tadi didapatkan kesimpulannya yaitu energi IKOS yang paling banyak terpakai saat melakukan proses pencucian pakaian. Dapat dilihat pada perhitungan IKOS kettle, nilainya ini sebesar 6,39. Lalu dilakukan perbaikan.
Perbaikan yang dilakukan ini yaitu menambahkan karyawan untuk mengerjakan bagian mencuci pakaian. Karena dengan menambahkan karyawan tersebut dapat mengurangi energi yang dikeluarkan oleh operator tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai REBA dan Nordic Body Map. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai REBA, yaitu Rapid Entire Body Assessment, yang merupakan sebuah alat untuk mengukur apakah postur kerja seseorang secara statis dapat menimbulkan resiko MSD atau tidak. Di mana untuk skor pertama menunjukkan resiko musculoskeletal disorder yang dapat diabaikan. 2-3 menunjukkan resiko yang rendah, 4-7 menunjukkan resiko sedang, 8-10 menunjukkan risiko tinggi, dan 11 ke atas menunjukkan risiko yang sangat tinggi. Pada penelitian kali ini, postur kerja pekerja yang diukur ada 5 aktivitas, di mana aktivitas pertama adalah saat pekerja menjadi kasir, di mana skor akhir yang didapatkan adalah 4, yang menunjukkan bahwa resiko MSD dalam keadaan sedang. Lalu yang kedua adalah aktivitas packing atau pengemasan, yang didapatkan bahwa skor akhirnya adalah 5, di mana resiko MSD juga sedang. Lalu aktivitas ketiga adalah saat pekerja sedang melakukan kegiatan mencuci dengan posisi duduk, di mana skor akhir REBA-nya adalah 8, yang menunjukkan bahwa resiko MSD tinggi. Lalu yang keempat adalah saat aktivitas mencuci, namun dengan posisi berdiri, di mana skor akhir yang didapatkan adalah 4, yang menunjukkan bahwa resiko MSD sedang. Dan aktivitas terakhir adalah saat pekerja melakukan kegiatan menyetrika, di mana skor akhir yang didapatkan adalah 8, yang menunjukkan bahwa resiko MSD-nya tinggi. Dan berikut merupakan video dari aktivitas menyetrika. Dapat dilihat bahwa postur leher dari pekerja adalah 20 derajat karena terjadi penekukan. Lalu pada posisi torso juga mengalami pemukukan antara 0-20 derajat. Untuk kaki dalam posisi berdiri tegap. Untuk lengan atas terjadi penekukan antara 20-45 derajat. Untuk posisi lengan bawah terjadi penekukan melebihi 100 derajat. Dan juga penekukan pada pergelangan tangan yang melebihi 15 derajat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Nordic Body Map. Untuk lembaran pertama dari Nordic Body Map ini terdiri dari data dari responden, data perusahaan, dan juga data pekerjaan. Jika dilihat pada bagian data pekerjaan ini, untuk bagian spesialisasi atau view kerjaan itu dikosongkan karena satu pegawai laundry menyelesaikan semua tugas yang ada di laundry, sehingga tidak ada spesialisasi tertentu. Lalu untuk pada next slide berikutnya tidak ada lembaran A ini karena semuanya sama. Untuk yang pertama kali dibahas adalah aktivitas dari cuci duduk, di mana untuk aktivitas mencuci ini dibagi jadi 2 posisi, yaitu posisi duduk dan posisi berdiri. Namun pada perhitungan dari IKOS hanya terdapat 1 IKOS untuk mencuci yang mencakup 2 posisi. Berikut merupakan video aktivitas cuci duduk yang dilakukan oleh pekerja laundry. Berikut merupakan Nordic Body Map untuk aktivitas cuci duduk. Nah, jika dilihat dari 2 lembar ini, didapatkan bahwa anggota tubuh yang mengalami masalah adalah pada bagian pergelangan tangan sebesar 5/10, untuk pada bagian bokong atau paha sebesar 7/10, lutut sebesar 6/10, dan juga pergelangan kaki sebesar 7/10. Keluhan pada anggota tubuh tersebut telah dialami oleh pekerja dalam kurun waktu 12 bulan terakhir maupun 7 hari terakhir. Namun, pekerja tidak mendatangi dokter atau terapis untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Selanjutnya berikut merupakan aktivitas cuci berdiri, di mana tidak ada anggota tubuh yang bermasalah, baik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir maupun 7 hari terakhir. Lalu, sama halnya dengan aktivitas sebelumnya, pada aktivitas kasir juga tidak didapatkan anggota tubuh yang bermasalah. Lalu untuk aktivitas menyetrika pakaian laundry didapatkan masalah pada bagian pergelangan tangan, baik itu kiri maupun kanan sebesar 8/10, untuk bokong atau paha 0, lutut 8/10, dan juga pergelangan kaki kiri dan kanan sebesar 7/10. Di mana keluhan atau nyeri pada bagian tersebut telah dialami oleh pekerja dalam 12 bulan terakhir maupun 7 hari terakhir, dan pekerja juga tidak mendatangi dokter ataupun terapis untuk menyembuhkannya. Yang terakhir adalah aktivitas packing, di mana tidak ada masalah baik dalam kurun waktu 12 bulan terakhir maupun 7 hari terakhir.
Dan berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan dari Reba dan Nordic Body Map. Untuk Reba, aktivitas yang bermasalah adalah menyetrika dan mencuci dengan posisi duduk dengan skor akhir sebesar 8, di mana ini menimbulkan risiko MSD yang tinggi, sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan juga implementasi perubahan. Dan untuk Nordic Body Map, didapatkan bahwa aktivitas bermasalah juga mencuci dengan posisi duduk dan menyetrika. Saat mengalami sakit pada bagian tubuh tertentu, pekerja juga tidak mendatangi dokter atau terapis, melainkan dibiarkan saja sampai sembuh sendiri. Dan yang terakhir, pada aktivitas kasir, mencuci dengan posisi berdiri dan juga packing sebetulnya tidak termasuk ke dalam risiko MSD yang tinggi. Namun dikhawatirkan di masa yang akan datang bahwa ketika aktivitas ini dapat meningkatkan risiko MSD pada pekerja, sehingga pada slide berikutnya akan dijelaskan tentang usulan perbaikan. Berikut adalah usulan perbaikan dari kelompok kami. Yang pertama, saat aktivitas menyetrika disarankan untuk pekerja menggunakan posisi berdiri dan juga duduk, di mana 1 jam berdiri, 1 jam duduk, dan seterusnya. Lalu untuk pergelangan tangan menggunakan arm support seperti belat pergelangan tangan yang bisa dilihat pada gambar ini. Lalu untuk aktivitas mencuci dengan duduk disarankan untuk meluruskan posisi kaki saat memasukkan pakaian ke mesin cuci atau mengganti posisi seperti yang menjadi agak sedikit membungkuk, dan juga saat mengambil pakaiannya bisa sambil duduk, di mana kursi atau bangku tersebut harus memiliki support pada bagian punggung dan juga ada bantalan empuk yang menahan beban dari pegawai. Lalu untuk perbaikan ketiga, pada aktivitas kasir dan packing, pekerja bisa mengkombinasikan gerakan posisi berdiri dan juga duduk saat melakukan pekerjaannya, serta pekerja dapat juga menggunakan krim pereda nyeri dengan sensasi panas atau hangat, dan juga bisa menggunakan koyo yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Berikut adalah pembahasan tentang metode antropometri yang kami aplikasikan. Masalah yang kami temui secara detail itu tinggi benda di rak teratas laundry dari lantai adalah 197 cm. Dapat dilihat di foto ini bahwa pegawai sudah menggunakan kursi untuk meraih benda di rak paling atas, tapi pegawai masih harus berjinjit dan meraihnya di sini juga terlihat bahwa tangannya pas-pasan. Nah, kami bandingkan dengan dimensi antropometri persentil 5, yaitu tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri. Nah, untuk ukurannya adalah 171,79 cm. Di sini terdapat perbedaan yang cukup jauh antara tinggi benda yang sebenarnya dan dimensi antropometri. Kemudian ada permasalahan lain, yaitu ada ruang kosong di rak sebelah kanan ruang laundry yang masih bisa dipakai. Dan di sini ada ruang yang terbuang karena tidak digunakan. Dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama adalah menyusun ulang rak dengan menghilangkan rak bagian paling atas karena kesulitan diraih oleh pegawai laundry. Kemudian juga mengubah ukuran rak. Yang kedua adalah menyediakan storage pengganti di ruang kosong berupa rak seperti yang ada di samping ini. Kemudian yang ketiga adalah menambah panjang rak sehingga kapasitas penyimpanan satu rak menjadi lebih banyak. Kapasitas ini digunakan sebagai pengganti dari rak yang dihilangkan pada poin 1. Nah, rak yang digunakan di sini ini panjangnya sesuai dengan rak yang ada di atasnya, yaitu sepanjang 160 cm. Kemudian untuk tingginya ini menyesuaikan dengan tinggi ruang kosong yang ada, yaitu sebesar 90 cm. Berikut adalah denah awal dan denah usulan sebagai solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, untuk denah awal dapat dilihat bahwa rak di bagian kiri ini panjangnya 160 cm. Nah, di sini masih ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan, sehingga kami memberikan usulan untuk memanjangkan rak yang ada menjadi 200 cm, sehingga ada pertambahan sekitar 40 cm untuk rak di bagian kiri. Nah, rak bagian kiri ini untuk yang usulan itu terdapat 2 tingkat, sedangkan yang awal itu 3. Jadi kami menghilangkan tingkat yang paling atas karena sulit diraih. Kemudian di sini ada rak yang bagian kanan. Nah, rak bagian kanan ini ukurannya tetap sama, namun kami menambahkan rak yang ada di slide sebelumnya di bawah rak yang ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.